Shalom kepada jemaat Gereja Grace Church Sri Muda. Selamat datang ke ibadah online kita pada pagi hari ini. Dimanapun keberadaan kita pada pagi hari ini, saya percaya ada penyertaan Tuhan bersama kita. Haleluya, dialah Allah Elohim, Allah Jehovah yang menyertai kita semua. Amin. Oke, saya ada satu firman Tuhan yang mau dikongsikan pada pagi hari ini buat kita semua. Mari kita baca Mazmur 118 ayat 14 hingga 15. Berbunyi begini: Tuhan adalah kekuatan dan nyanyianku, dan Dia telah menjadi penyelamatku. Suara kegembiraan dan penyelamatan memenuhi perkemahan orang yang benar. Tangan Tuhan gagah, berani dan menang. Amin. Haleluya. Mari kita istiharkan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, maupun di dalam penyembahan pujian kita pada pagi hari ini kita bersemangat sebab Tuhan adalah gunung batu, kota benteng kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa minggu ini Tuhan telah kami lewati sampai ke hari ini kami datang dapat berjumpa lagi Tuhan di ibadah servis online kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa pelindungan-Mu dan Engkau menyertai kami semua Tuhan. Melindungi kami Tuhan daripada segala roh-roh jahat, roh-roh iblis Tuhan yang ingin melemahkan kami. Oleh itu Bapa, kami datang pada pagi hari ini menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang akan kami berikan pada pagi hari ini, biarlah dari hati kami mau memuji dan memuliakan Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami sebentar lagi. Dan itu juga dengan firman-Mu yang akan kami dengar, dari firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Baiklah setiap kami pada pagi hari ini dalam pelayanan kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak
pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kasih setiamu Tuhan yang tidak berkesudahan Tuhan di hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, haleluya, lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu Roh Kudus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh haleluya, benar Tuhan, Engkau yang memegang Tuhan hidup kami Tuhan, dan kami tenang Tuhan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Engkau memegang segalanya. Oh haleluya, Engkau yang berkuasa, Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Oh haleluya, sungguh kami yakin dan percaya Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang turut bekerja Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang melawati Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjamah kami Tuhan. Di mana ada keperluan Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang akan memenuhi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bebas bekerja Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang memberikan kasih-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami Tuhan masing-masing Tuhan. Engkau yang memenuhi Tuhan keperluan kami, Kau memenuhi Tuhan kehendak apapun Tuhan yang kami perlukan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tiada satu pun yang mustahil Tuhan bagi-Mu Yesus, sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang memegang Tuhan hari esok Tuhan Yesus. Dan kami boleh katakan Tuhan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau Tuhan Yesus yang memegang hari esok kami Tuhan. Dan Tuhan biarlah acara seterusnya Tuhan lewat daripada firman-Mu Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Engkau hadir Tuhan. Sekali lagi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, kami bersedia Tuhan menerima Tuhan firman-Mu Tuhan yang hidup Tuhan, yang menjadi roti bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami menerima dengan hati yang terbuka Tuhan. Engkau berkati Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan menjadikan pedang Tuhan, bagaikan pedang bermata dua Tuhan. Engkau yang meneguhkan, menguatkan, bahkan yang membangkitkan Tuhan yang jatuh Tuhan. Oh terima kasih Tuhan di atas firman-Mu yang hidup Tuhan. Dan berkati firman-Mu Tuhan dan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan Yesus, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Nama Yesus yang ditegakkan dan kerjaan-Mu Tuhan turun Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kehendak-Mu terjadi Tuhan dan kerajaan-Mu datang Tuhan. Kami sambut Tuhan kasih-Mu, kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan kami akan diberkati dalam nama Yesus. Semua yang percaya pada pagi ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat Gereja Grace Sri Muda. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berjumpa sekalipun hanya di dalam ibadah secara dalam talian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat beribadah dimanapun Anda berada sekarang dan apapun yang sedang Anda lakukan. Saya berdoa semoga Allah Bapa dan Yesus Kristus menganugerahi kamu kasih kurnia, belas kasihan, dan damai sejahtera. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sekarang sedang berada di dalam PKP yang dilanjutkan lagi sehingga 4 Februari ini. Dan situasi semasa ini memberi kesan kepada kehidupan banyak orang, termasuklah jemaat di Gereja Grace Sri Muda. Kita melihat banyak perniagaan, pekerjaan, persekolahan, aktiviti keagamaan, sukan, hiburan, dan lain-lain lagi yang terkesan daripada situasi ini. Namun begitu saudara, selain semua ini, banyak jemaat juga yang sakit dan ada juga yang masih di dalam kuarantin di rumah. Saya berdoa semoga jemaat sekalian menguatkan hati dan semoga saudara semua tetap bertahan di dalam keadaan yang seperti ini.
Apabila saya melihat keadaan ini, di tengah-tengah situasi yang terjadi, hanya dua perkara yang kita perlukan, yaitu harapan dan iman. Dan sesuai dengan tema gereja kita pada tahun ini, yaitu menanti pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaan, yang diambil daripada kitab Titus 2 ayat yang ke-13. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, yang saya beri tajuk harapan dan iman. Dan petikan yang akan kita pelajari pada pagi ini ialah dari 1 Petrus 1 ayat 1 sehingga ayat yang ke-9. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita seperti yang saya katakan tadi, inilah yang kita nanti-nantikan, yaitu pengharapan yang di dalamnya penuh dengan berkat dan juga akan penyataan kemuliaan oleh Kristus nanti. Oleh sebab itu, mari kita pelajari petikan ini yang saya ambil daripada 1 Petrus 1 ayat 1 sehingga ayat yang ke-9 ini. Kita akan lihat ayat demi ayat dan saya akan menjelaskannya nanti. Bagaimana di dalam firman ini kita akan mendapat harapan dan bagaimana kita akan mempelajari tentang iman dalam petikan ini. Kita mulakan daripada ayat yang pertama. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati firman ini. Kami datang sekali lagi kepada Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, yang kepadanya kami beribadah pada pagi ini. Kami sama-sama ingin mempelajari firman-Mu, oleh sebab itu bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami memahami dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu, dan biarlah firman-Mu akan mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buka Alkitab kita bersama-sama. Kita lihat daripada ayat yang pertama, 1 Petrus bab 1 ayat yang pertama. Saya berpendapat begini, karena ini adalah surat daripada Rasul Petrus, jadi adalah patut untuk kita mengetahui serba sedikit tentang penulis surat ini, supaya apabila kita mengenal penulisnya, kita dapat memahami apa yang ingin disampaikan nanti oleh penulis ini dalam ayat-ayat yang akan kita lihat pada pagi ini. Ayat yang pertama, daripada Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada umat pilihan Allah yang tinggal merata-rata di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Saudara, kita tahu nama Petrus disebutkan dalam Injil lebih banyak berbanding orang lain, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang berbicara dalam Injil sekerap Petrus. Dan Yesus sendiri juga lebih banyak berbicara kepada Petrus berbanding kepada orang lain. Petrus juga adalah satu-satunya murid yang berani menegur Tuhan. Petrus juga salah seorang atau mungkin satu-satunya yang mengaku Kristus dengan lebih berani jika dibanding dengan murid lain. Petrus menyangkal Yesus juga dengan lebih terbuka berbanding murid-murid lain. Kemudian kita tahu juga Yesus menegur Petrus lebih daripada murid lain. Yesus lebih memuji juga Petrus berbanding dengan murid lain. Oleh karena Petrus begitu terkenal di dalam Injil, ada baiknya kita mengingatkan diri kita tentang beberapa lagi perkara mengenai Petrus yang dicatatkan di dalam sejarah Alkitab. Di dalam Markus 1:35 hingga 39, ketika Tuhan Yesus bangun pagi untuk berdoa, sebelum matahari terbit, Simon atau Petrus, dia memimpin murid-murid yang lain untuk mencari Tuhan. Dan apabila dia menjumpai Tuhan, dia memberitahu Tuhan apa yang
harus dia lakukan. Inilah sikap Petrus. Kemudian kita tahu juga di dalam Matius 14 ayat 24 hingga 33, Petruslah yang melangkah keluar daripada perahu semasa ribut melanda, dan dia yang berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Kemudian ada lagi sedikit pengenalan tentang Petrus, di mana dialah orang yang bertanya kepada Tuhan, di mana setelah mereka berjumpa dengan seorang muda yang kaya, dia bertanya apa yang akan diterima oleh murid karena mereka menyerahkan segala-galanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ada di dalam Matius 19 ayat 27 hingga 30. Dan di dalam Yohanes 6 ayat 68 hingga 69, Petrus juga adalah orang yang pernah berkata begini kepada Tuhan, "Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki kata-kata hidup yang kekal. Kami percaya sepenuh hati bahwa Engkaulah yang suci daripada Allah." Dan yang terakhir, Petrus yang adalah penulis surat ini adalah di antara orang yang pertama menerima kunjungan pribadi dari Tuhan Yesus setelah dibangkitkan. Di dalam ayat yang pertama ini, saudara, kita melihat bahwa Petrus menulis surat ini kepada orang bukan Yahudi, yaitu orang Kristen. Namun, ia memanggil mereka dengan satu panggilan, yaitu umat pilihan. Dan mereka ini tinggal di merata-rata. Dia menyebutkan mereka sebagai umat pilihan karena pada zaman itu dia melihat banyak orang Kristen yang tersebar di seluruh dunia setelah kejatuhan Yerusalem. Tempat-tempat yang dinyatakan dalam ayat yang pertama ini tadi ialah kawasan-kawasan khusus di mana tempat-tempat penyebaran agama Kristen dalam beberapa dekad yang pertama setelah permulaan gereja. Kita pergi ke ayat yang kedua. Kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa, dijadikan umatnya dengan Roh Kudus, supaya taat akan Yesus Kristus dan disucikan dengan darahnya. Semoga kamu dilimpahi kasih kurnia dan damai sejahtera daripada Allah. Di dalam ayat ini kita melihat Petrus menuliskan begini, kamu terpilih. Petrus pertama kali menggambarkan pembaca yang dimaksudkan di sini sebagai orang terpilih. Ini bermaksud mereka dipilih, dan mereka dipilih oleh Tuhan dalam satu pengertian tertentu dan unik. Kita yang membacanya pada hari ini juga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan pilihan ini, saya teruskan, ialah menurut rancangan. Ini menggambarkan sifat dari pemilihan mereka, sifat dari pemilihan pembaca surat ini. Pemilihan Tuhan ke atas hidup kita, ke atas diri kita, bukanlah secara rambang atau secara rawa, atau dengan tidak memiliki format tertentu. Tetapi semua ini Tuhan lakukan menurut pengetahuannya. Petrus melanjutkan dengan mengatakan, kamu dipilih menurut rancangannya untuk dijadikan umatnya dengan Roh Kudus supaya taat akan Yesus Kristus. Jadi hasil utama pilihan yang penting ini adalah penyucian dan kepatuhan. Menjadi umat pilihan Allah perlu pengudusan dan kepatuhan. Inilah yang dia tekankan di sini, bahwa setiap umat yang dipilih dengan dimeterai oleh Roh Kudus, mereka diminta untuk taat dan disucikan. Saya lanjutkan. Umat yang dipilih ini tadi disucikan dengan darahnya. Kita tahu semua umat pilihan Allah tidak dapat mencapai ketaatan yang sempurna. Oleh sebab itu,
ada pembersihan dari dosa dan kesalahan yang disediakan, yaitu melalui darah Yesus Kristus. Saya jelaskan dengan lebih lanjut. Ada 3 upacara dalam perjanjian lama di mana darah dipercikkan kepada orang. Yang pertama, di dalam Keluaran 24 ayat 5 hingga ayat 8, yaitu semasa penubuhan perjanjian lama. Yang kedua, dalam Keluaran 29 ayat 21, yaitu pada waktu pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Dan yang ketiga di dalam Imamat 14 ayat 6 hingga 7, yaitu semasa upacara penyucian sakit kusta. Kita melihat di sini umat pilihan ini disucikan oleh darah Yesus akan mencapai perkara yang sama. Yang pertama, sebuah perjanjian dibentuk di antara kita dengan Tuhan, yaitu perjanjian baru. Kemudian kita ditahbiskan sebagai imamnya, dan akhirnya kita dibersihkan dari kesalahan dan dosa kita. Ingat, setiap ini disempurnakan hanya melalui karya Yesus di atas kayu salib. Saya lanjutkan lagi, masih di ayat yang kedua, di mana Petrus mengatakan begini, "Semoga kamu dilimpahi kasih kurnia dan damai sejahtera daripada Allah." Petrus mengucapkan salam yang sudah biasa di kalangan orang Kristen pada waktu itu, dan di sini dia menggabungkan unsur-unsur budaya Yunani dan juga budaya orang Yahudi. Kita juga melihat bagaimana Petrus di ayat yang kedua ini dia menggabungkan pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam karya penyelamatan yang terjadi. Kita teruskan ke ayat yang ke-3 hingga yang ke-5. Inilah bagian yang ke-3 dalam firman ini. Bagian yang pertama tadi kita sudah melihat ayat yang pertama. Bagian yang kedua kita melihat ayat yang kedua. Untuk bagian ini, mari kita lihat satu harapan yang tidak akan binasa. Inilah sebabnya tadi saya memberi tajuk firman ini sebagai harapan dan iman. Karena waktu-waktu yang kita lalui sekarang, kita sangat memerlukan satu harapan yang tidak dapat binasa. Kita perlukan sebuah harapan yang kekal, harapan yang tersimpan baik untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mari kita lihat di ayat yang ketiga ini. Puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena belas kasihannya yang amat besar, Dia telah mengurniai kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa. Ayat yang ketiga ini, Petrus mengingat keselamatan dari Tuhan. Dan tanggapan yang segera keluar daripada mulutnya adalah dia memuji Tuhan. Dia mengatakan puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa yang dia dapat lihat di sini adalah belas kasihan Tuhan yang amat besar. Dia telah mengurniai kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus daripada kematian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebaikan Allah selalu bermula dengan belas kasihan. Kita sangat beruntung, kita sangat patut bersyukur karena kita mendapat belas kasihan Allah. Segala kebaikan yang kita terima, semuanya bermula daripada belas kasihan Allah. Di sini kita lihat juga dalam pikiran Petrus, ialah apabila seseorang diselamatkan, mereka menjadi satu ciptaan baru. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus menulis, sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, hal-hal yang lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Kita teruskan juga lagi untuk ayat yang ketiga ini, di mana Petrus menulis begini, dengan demikian kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa. Karena kita telah dikurniai kelahiran baru, dan kita mendapat hidup yang baru,
kita menjadi ciptaan yang baru, kita sekarang, menurut Petrus, kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa. Inilah perbedaan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang terjadi sekarang, kita hidup dengan memiliki harapan yang tidak akan binasa. Kita dilahirkan kembali, menurut Petrus, kepada sebuah harapan yang hidup. Karena kita ini memiliki kehidupan yang kekal dalam Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang telah menakluk kematian. Harapan ini yang disebutkan di sini, harapan yang benar-benar hidup, karena didasarkan atas warisan yang tidak akan musnah dan tidak akan pernah reput karena ia tersimpan di surga. Dan ianya sangat berbeza dengan apapun harta pusaka yang ada di bumi. Saya akan jelaskan lagi di ayat yang keempat mengenai harapan ini. Karena di ayat yang keempat, kita boleh melihat bahwa warisan di sini adalah harapan yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketiga ini. Kita baca ayat yang keempat. Kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, tersimpan di surga. Ini yang dituliskan oleh Petrus. Sekarang dia tidak menggambarkan bagaimana rupa warisan atau harta pusaka ini. Petrus tidak menggambarkan rupa harapan ini. Yang boleh dia katakan adalah harapan ini tidak mungkin reput, tidak mungkin tercemar, dan tidak akan lenyap. Yang saya percayai juga ialah warisan kita adalah sesuatu yang terlalu besar untuk Petrus gambarkan di dalam suratnya di sini. Apabila kita membaca tadi, dia mengatakan bahwa warisan ini, harapan ini disimpan untukmu di surga. Kita tahu apa yang tersimpan di surga adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang ada di bumi. Dengan mengetahui harapan ini tersimpan di dalam surga, kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa warisan ini, harapan ini tidak akan binasa, tidak boleh dirosakkan, atau tidak akan hilang. Karena yang menjaganya, yang menyediakannya jauh lebih besar daripada kuasa manapun. Ada 3 perkara mengenai harapan ini yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama, harapan kita atau warisan ini adalah seperti warisan yang Harun terima, yang dijanjikan oleh Allah kepadanya di dalam Bilangan 18 ayat 20. Di mana Allah berkata begini kepada Harun, "Kamu tidak akan mendapat harta pusaka di negeri mereka, dan tidak akan mendapat bahagian di kalangan mereka. Akulah bahagianmu dan harta pusaka milikmu." Inilah warisan itu. Warisan yang diterima oleh Harun. Inilah warisan yang kita akan terima juga. Saya lanjutkan lagi, warisan ini juga serupa dengan warisan yang disebutkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 16 ayat 5 hingga ayat yang ke-6, di mana dia mengatakan begini, "Ya Tuhan, Engkaulah warisan dan cawanku." Apabila kita meneliti kedua bagian firman ini, kita akan mendapati bahwa yang memberi warisan ini adalah Tuhan sendiri. Yang memberi harapan ini adalah Allah sendiri. Dan ada sesuatu kebenaran yang muncul daripada ayat-ayat ini, di mana oleh karena Tuhan memberikan dirinya kepada kita sekarang, sewaktu kita di bumi, jadi harapan kita ini sebenarnya sudah bermula sekarang, semasa kita masih di bumi. Hal yang kedua mengenai harapan dan warisan ini ialah kita tidak dapat mengalami warisan ini kecuali kita dilahirkan semula. Manusia yang tidak dilahirkan semula
tidak mempunyai keupayaan untuk menikmati warisan ini. Mereka tidak akan mengenal hal-hal yang rohani, karena di dalam tubuh mereka, jasmani mereka, mereka belum dilahirkan kembali, mereka belum dihidupkan secara rohani. Jadi mereka tidak akan mengerti hal-hal yang bersifat rohani ini. Oleh sebab itu, saya katakan lagi bahwa sekiranya kamu tidak dilahirkan semula, kamu tidak akan dapat menikmati warisan yang tidak akan binasa ini. Dan hal yang ketiga, ada pentingnya juga untuk kita mengingatkan diri kita, yaitu sewaktu kita berkongsi tentang Tuhan atau menceritakan Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, kita tidak seharusnya hanya memberitahu mereka tentang neraka, penderitaan di neraka, tetapi kita juga patut memberitahu mereka tentang kemuliaan yang menanti di surga. Ayat yang kelima, Petrus menulis begini, kamu dipelihara dengan kuasa Allah melalui iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir zaman. Janji tentang harapan ini, tentang warisan ini sangat pasti, karena kita dipelihara oleh kuasa Tuhan. Di ayat yang kelima ini, Petrus mengatakan kita akan dipelihara dengan kuasa Allah. Ini sekaligus akan membolehkan kita bertahan melalui iman sehingga kedatangan Yesus. Ini membolehkan kita bertahan dalam situasi yang berlaku sekarang, di mana kita melihat sangat banyak hal-hal yang tidak terjangka yang telah terjadi. Kita mengharapkan satu tahun yang baru untuk tahun ini, namun kita masuk dalam tahun yang baru ini dengan satu lagi PKP, dan sekarang dilanjutkan lagi sehingga bulan Februari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita hanya akan dapat bertahan melalui iman. Nanti saya akan jelaskan di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Ketika Petrus menuliskan kamu dipelihara dengan kuasa Allah, kita dapat melihat dengan lebih lanjut lagi kebenaran tentang ayat ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 hingga 24, di mana Rasul Paulus menulis begini, semoga Allah damai sejahtera menyucikanmu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa dan jasadmu, agar tidak ada cacat celah ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dia yang memanggilmu itu setia dan dia akan melakukannya. Kita sangat bersyukur karena kebenaran firman Tuhan menyatakan begini, Allah yang memanggil kita, Allah yang memilih kita adalah Allah yang setia, dan dia akan melakukannya sehingga Yesus Kristus datang kembali. Oleh sebab itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hati saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita lanjutkan di bagian yang keempat, yaitu bagian yang terakhir, yang kita akan lihat mulai daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya beri tajuk untuk bagian yang keempat ini sebagai ujian iman. Ayat yang ke-6, oleh yang demikian, bersukacitalah, meskipun sekarang untuk seketika mungkin kamu berduka cita karena menghadapi pelbagai cobaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam 2 minggu yang kebelakangan ini, banyak di antara kita sakit, dan banyak juga yang sudah sembuh, tetapi masih ada lagi yang sakit, dan masih ada yang di dalam kuarantin di rumah. Tetapi firman Tuhan untuk kita pada pagi ini adalah bersukacitalah, meskipun sekarang untuk seketika mungkin kamu sedang berduka cita. Sebabnya ialah kita dapat bersuka cita walaupun dalam duka cita, karena kita mengetahui kekuatan Tuhan yang akan menjaga kita. Inilah yang saya sudah jelaskan di ayat yang ke-5 tadi. Mungkin tanggapan kita sebagai orang percaya adalah,
orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan atau orang Kristen yang kuat tidak akan bersedih dalam pencobaan, tidak akan bersedih dalam duka cita. Namun kebenarannya bukan begitu, realitinya bukan begitu. Walaupun mungkin kita beranggapan bahwa orang percaya yang kuat harus menjadi seperti Superman, walaupun ditembak badannya tetap kalis peluru. Tidak, karena Petrus mengatakan kepada kita bahwa bukan hanya ada berbagai cobaan, tetapi ada duka cita. Inilah realitinya. Namun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan mempunyai tujuan untuk cobaan yang terjadi. Bukan itu saja, tetapi untuk duka cita yang kita rasakan, ada tujuan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 7 ayat 10, dia menuliskan ada kesedihan yang selaras dengan kehendak Allah. Kesedihan yang seperti ini akan membawa tobat dan penyelamatan. Maka kesedihan atau duka cita yang seperti ini tidak harus disesali. Saya lanjutkan di ayat yang masih di ayat yang ke-6. Saya jelaskan lagi. Petrus menuliskan, meskipun untuk sekarang, seketika mungkin kamu berduka cita karena menghadapi pelbagai cobaan. Memang realitinya, kita akan menghadapi pelbagai cobaan. Yakobus sendiri menulis begini dalam Yakobus 1 ayat 2 sehingga yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pelbagai cobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Petrus juga menulis di surat yang sama, namun di bab yang keempat ayat 13, dia berkata begini, bergembiralah bahwa kamu turut mengalami penderitaan Kristus. Murid-murid Tuhan tahu bahwa akan ada pelbagai cobaan, akan ada pelbagai situasi yang tidak menyenangkan yang akan dilalui. Petrus sendiri mengatakan, bergembiralah bahwa kamu turut mengalami penderitaan Kristus. Kita tahu Tuhan kita menjelma sebagai manusia dan dia menderita penderitaan yang dilalui oleh manusia. Dia mengalami duka cita yang dilalui oleh manusia. Namun saya ingin tekankan sekali lagi bahwa cobaan yang dialami bukanlah tanpa tujuan. Saya mau kita ingat ayat yang ada di dalam kitab Roma 8 ayat 28, di mana ayat itu mengatakan begini, kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggilnya menurut rancangannya. Saya ingin menekankan bahwa Allah menggunakan pelbagai cobaan untuk menghasilkan iman yang mengantisipasi harapan akan kemuliaan Allah. Sesuai dengan tema kita, yaitu menantikan pengharapan yang akan dinyatakan untuk kita. Ayat yang ke-7, kita teruskan. Petrus menuliskan begini, segalanya ini untuk menguji imanmu. Dia mengatakan, segala yang terjadi, pelbagai cobaan, pelbagai situasi yang tidak menyenangkan ini terjadi untuk menguji imanmu. Sebab itu saya jelaskan tadi, Allah bekerja di dalam semua hal untuk kebaikan. Iman kita diuji, saudara, bukan karena Tuhan tidak tahu betapa kuat iman kita. Saya ulangi, iman kita diuji bukan karena Tuhan tidak tahu betapa kuat iman kita. Iman kita diuji karena kita sendiri sering tidak tahu berapa kuat iman yang kita miliki. Tujuan Tuhan dalam ujian adalah untuk memperlihatkan kualiti iman kita. Inilah tujuannya. Kalau kamu lihat ayat yang ke-7 ini yang saya baru bacakan tadi, Petrus menulis segalanya ini untuk menguji imanmu. Kita lihat bagaimana kisah Abraham, bapak orang beriman. Dia diuji
oleh Tuhan. Imannya diuji, sehingga dia sendiri rela untuk mengorbankan Ishak sebagai persembahan kepada Allah di dalam Kejadian bab yang ke-22. Saya lanjutkan masih di ayat yang ke-7. Segalanya ini untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas. Inilah kunci untuk ayat yang ke-7 ini. Iman kita ini sangat berharga. Sebab itu ujian perlu untuk iman ini. Karena iman ini dikatakan lebih berharga daripada emas. Saudara, sekiranya emas diuji dan dimurnikan dengan api, betapa lebih lagi iman kita yang jauh lebih berharga daripada emas akan diuji. Saya percaya Tuhan mempunyai tujuan yang besar dan penting dalam menguji iman kita. Masing-masing kita memiliki ujian iman yang berbeza. Orang yang dewasa memiliki ujian iman yang berbeza daripada orang yang muda. Begitu juga Bapa memiliki ujian yang berbeza daripada ibu. Begitu juga dengan anak-anak, mereka memiliki ujian iman yang berbeza daripada orang yang lebih berumur daripada mereka. Orang yang bekerja juga memiliki ujian yang berbeza. Orang yang masih belajar juga memiliki ujian iman yang berbeza. Bahkan kamu sekarang yang sedang sakit pun memiliki ujian iman yang berbeza daripada orang yang tidak sakit. Yakinlah, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mempunyai tujuan yang besar dan penting dalam menguji iman kita. Bukan karena Dia tidak tahu seberapa kuat iman kita, Dia tahu. Tetapi seperti yang saya sudah katakan, ini adalah untuk kita sendiri mengetahui seberapa kuat iman kita. Ada 3 sebab juga yang saya senaraikan di sini. Tujuan iman kita diuji, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa iman kita, iman yang tulus, atau kita memiliki kepercayaan yang benar. Yang kedua, iman kita diuji untuk menunjukkan kekuatan iman itu sendiri, atau quality iman itu sendiri. Dan yang ketiga, iman diuji untuk menyucikannya. Sama seperti emas dimurnikan, iman juga perlu disucikan untuk membuang benda-benda asing, untuk membuang hal-hal yang tidak baik. Sama seperti emas yang dimurnikan dengan api untuk membuang benda asing. Kita tahu emas adalah salah satu bahan yang paling tahan lama. Tetapi ia juga akan binasa. Berbeza dengan iman kita yang tidak akan binasa. Iman yang kita miliki ini mengharapkan satu harapan yang tidak akan binasa. Dan iman yang kita miliki ini yang akan melaluinya kita dapat menanti kembalinya Tuhan kita, Yesus Kristus. Masih di ayat yang ke-7, saya jelaskan dengan lebih lanjut. Petrus menuliskan di sini, dia mengatakan, imanmu kelak ternyata tulen, dan akan mendapat puji, penghormatan, serta kemuliaan apabila Yesus Kristus datang kembali. Saudara, ujian terhadap iman kita tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima kelak. Tidak heranlah kalau Paulus pernah menulis di dalam kitab Roma 8 ayat 18, dia mengatakan begini, aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak heranlah Paulus dapat mengatakan begini, aku menganggap bahwa ujian yang kita lalui sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita juga tahu bahwa orang percaya tidak diuji melebihi kekuatan orang tersebut. Semua ini, saudara, adalah kebenaran yang kita dapat dalam firman yang kita lihat di ayat yang ke-7 ini. Sangat menarik sebenarnya. Kita teruskan di ayat yang ke-8, ayat
yang kedua terakhir, di mana Petrus menuliskan begini, kamu mengasihinya walaupun belum pernah melihatnya. Kamu percaya kepadanya tanpa melihatnya. Oleh itu, kamu merasai kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh dengan kemuliaan. Inilah pujian Petrus kepada pembacanya. Inilah juga pujian Petrus kepada kita. Saya sangat bersyukur karena ada satu kebenaran yang tersimpan di dalam ayat yang ke-8 ini, di mana pada waktu Petrus menulis ayat ini, dia tahu walaupun dia sendiri telah melihat Yesus baik sebelum dan sesudah kebangkitannya, kebanyakan orang Kristen semasa gereja awal ini tidak melihat Yesus. Jadi Petrus tahu mereka tidak melihat Yesus. Walaupun begitu, dia mengatakan begini, kamu mengasihi dia. Kamu mengasihi Tuhan Yesus walaupun kamu belum pernah melihatnya. Ini mengingatkan saya dengan satu perbualan Tuhan sendiri dengan muridnya yang bernama Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 29, di mana setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas belum sempat atau belum pernah melihat Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan secara bersemuka. Jadi dia tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan diri kepada Thomas, Tuhan menegur dia dengan berkata begini, Thomas, oleh sebab kamu telah melihatku maka kamu percaya. Tuhan melanjutkan begini, diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihatku. Kita ini sangat diberkati karena kita percaya walaupun tidak melihat Tuhan. Inilah iman kita. Inilah iman yang lebih berharga daripada emas tadi. Petrus juga menulis begini, kamu merasai kebahagiaan yang tidak terkata. Ini benar karena kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 27 berjanji begini, sejahteraku kutinggalkan bagimu. Oleh sebab itu kita merasai kebahagiaan yang tidak terkata. Sekalipun dalam pelbagai cobaan, pelbagai ujian iman, kita masih dapat merasa akan kebahagiaan. Kita masih dapat merasa sukacita dan sejahtera karena Tuhan berkata, sejahteraku kutinggalkan bagimu. Sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang disogokkan oleh dunia. Janganlah resah hatimu dan janganlah takut. Kita lihat ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Petrus menulis begini, karena kamu akan mencapai matlamat imanmu, yaitu penyelamatan jiwamu. Ayat yang ke-9 ini adalah lanjutan daripada ayat yang ke-8, di mana dia berkata begini, kamu merasai kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh dengan kemuliaan, karena kamu akan mencapai matlamat imanmu. Di sini kita akan melihat bahwa matlamat akhir iman kita adalah apabila kembalinya Yesus Kristus dan kita memiliki keselamatan jiwa kita. Inilah matlamat akhirnya. Ujian dan cobaan tidak akan dapat kita elak selagi kita belum mencapai matlamat akhir iman ini. Selagi perlombaan kita belum selesai, selagi perjalanan kita belum selesai, maka ujian dan pelbagai cobaan tidak akan dapat kita elak. Oleh sebab itu, kita harus bertahan melalui pelbagai cobaan dan menghadapi ujian-ujian ini dengan iman dan sukacita. Saya percaya dengan kehadiran Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus yang Kristus janjikan, ini akan dapat menjamin sukacita kita di tengah-tengah cobaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai tindakan kita untuk firman yang baru kita dengar ini, saya berharap, saya berdoa, semoga kita semua terus berpegang kepada harapan yang tidak akan binasa, yang tidak mungkin reput, yang tidak tercemar, yang tidak akan lenyap. Harapan yang disimpan untuk kita di surga. Ingat,
orang pilihan Tuhan, orang pilihan Allah, kamu dipelihara dengan kuasa Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Allah. Tidak ada. Bersukacitalah juga, meskipun sekarang untuk seketika mungkin kamu sedang berduka cita karena menghadapi pelbagai cobaan. Karena kamu mungkin menghadapi pelbagai kesakitan, kamu mungkin menghadapi pelbagai kesusahan. Bersukacitalah. Kata firman Tuhan yang kita sedang belajar ini tadi, segalanya ini untuk menguji imanmu. Imanmu yang lebih berharga daripada emas. Sebagai orang percaya, nantikanlah penggenapan pengharapan kita yang tersimpan di surga ini. Dan untuk orang yang belum percaya, jika kamu mendengar firman ini pada pagi ini, saya berdoa, semoga Tuhan membuka hati kamu untuk melihat kebenaran firman ini. Saya berdoa juga, semoga Allah menganugerahi kamu kasih, belas kasihan, dan juga damai sejahtera. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah belajar firman-Mu yang kami ambil daripada buku 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat yang 9. Firman-Mu yang mengajarkan kami akan harapan dan juga iman. Harapan yang disimpan untuk kami oleh Tuhan di surga. Harapan yang tidak akan pernah lenyap, harapan yang tidak akan binasa. Dan kami percaya oleh iman kami akan dapat melalui kehidupan yang penuh dengan cobaan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati anak-anak-Mu yang mendengar firman ini Tuhan. Dan berkatilah mereka dengan kasih kurnia, belas kasihan dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.